korbankan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu bagi kami semua umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir di tempat ini Tuhan. Bertahta di setiap apa yang akan kami lakukan Tuhan. Bertahta di setiap penyembahan kami, puji-pujian kami, bahkan bertahta di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh terima kasih. Layakkan, kuduskan kami Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan malam jam ini. Berkati kami semua alat-alat-Mu pada malam jam ini. Kuduskan Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Pimpin Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menjadi saluran berkat bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Berkati secara khusus dalam setiap ucapan yang keluar Tuhan dari mulut dan bibirnya, semua berasal dari Engkau. Dan kami tahu Tuhan apa kehendak-Mu atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur, terima kasih. Memberkati Ibu Gembala dan seluruh keluarga besar. Dan lewat Ibu Gembala dan seluruh keluarga besar, nama Tuhan senantiasa boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu. Kami rindu Tuhan mengagungkan Engkau dan menyatakan iman kami di dalam Engkau. Sekali Yesus, tetap Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau boleh hadir di tempat ini. Turun menguasai kami semua. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam Lukas pasal 24, 2000 tahun yang lalu lebih, murid-murid Yesus datang ke kubur Yesus dan mendapati batu itu sudah terguling. Malaikat Tuhan berkata, "Mengapa engkau mencari dia di antara orang yang hidup? Karena dia telah hidup. Mengapa engkau mencari dia di antara orang yang mati? Ia tidak ada di sini lagi. Ia telah bangkit." Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, bahwa ia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Yesus kita bangkit, membuktikan Dia adalah Allah yang berkuasa atas maut, Allah yang berkuasa atas sakit penyakit kita, Allah yang berkuasa atas masalah-masalah kita. Iman kita tidak sia-sia oleh kebangkitan Yesus. Biarlah iman ini kita nyatakan bersama-sama. Tak ada satu pun sia-sia. Kuasa
Syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah itu terus kami pegang Tuhan dalam hidup kami. Dan boleh kami nyatakan dalam iman kami bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kami. Kami ingin memuji Engkau lebih lagi Tuhan di hari Paskah ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami semua. Dalam nama Yesus kita siap memuji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Imanku, ku menyatakan
doa umum, dipersilakan. Kita kembali akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian satu, pujian tinggi namanya. Persiapan pujian dari kawan kita. Dekat dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, memberikan ku
Puji nama Tuhan, terima kasih pujian dari kaum wanita yang senantiasa mengingat kasih-Nya Tuhan Yesus. Tidak akan berhenti untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami akan nyatakan hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Engkau sudah satukan kami pada saat ini. Bersyukur jikalau kami Tuhan masih berkesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, lebih memperingati kebangkitan daripada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan pengorbanan-Mu untuk kami. Bahkan terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu yang boleh menguatkan kami. Terima kasih Bapa, syukur terima kasih. Bapa di surga, tanpa kebangkitan-Mu Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi oleh kebangkitan-Mu Tuhan, kami boleh dimotivasikan sehingga iman kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih Bapa di surga. Kami butuh akan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Untuk itu berfirmanlah kepada kami Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami, berikan pengertian kepada kami, sehingga Tuhan firman-Mu pada hari ini boleh benar-benar kami bisa tanggap dan kami boleh mengerti, sehingga semakin hari kami semakin boleh ditambahkan iman kami. Terima kasih, syukur, terima kasih Bapa. Berdoa buat umat-Mu yang pada saat ini yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang ada masalah kami yakin dan percaya pulang boleh dapat sukacita. Terima kasih Tuhan, untuk itu Tuhan siapkan kami untuk menerima firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami alatkan doa kami pada petang hari ini. Bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang hari Paskah, hari apa? Hari kebangkitan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita mengingat akan kebangkitan daripada Tuhan Yesus, kita akan boleh termotivasi, kita boleh semakin dikuatkan ya. Karena tanpa kebangkitan Tuhan tidak ada pengharapan lagi kita ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kebangkitan daripada Tuhan Yesus ini sebenarnya sudah dinubuatkan, sudah diberitakan sebelum lahirnya Tuhan Yesus ya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ada di dalam kitab Ayub ya, kitab yang lama sekali, kitab yang tua sekali ya, itu sudah disampaikan tentang hal kebangkitan ini. Dan kebangkitan ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita. Karena tanpa kebangkitan kita tidak ada pengharapan ya. Kita tidak ada suatu motivasi untuk menumbuhkan kita, semangat kita untuk semakin hari semakin cinta Tuhan. Coba kita baca di dalam Ayub ya. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya. Ayub 19 ayat yang 25 ya. Ayub 19 ayat yang ke-25 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi aku tahu menebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas kedua. Amin. Ya, jadi sudah dibicarakan sangat lama ya. Jadi kalau kita pelajari ya, kita pelajari master plan daripada Tuhan Yesus, master plan daripada Allah melalui Tuhan Yesus ya. Yang pertama itu adalah ada 5 ya, kita tahu semua ya. Yang pertama adalah kelahiran yang biasa kita peringati hari 25 Desember ya. Kelahiran, setelah kelahiran kematian yang barusan kita peringati kemarin ya, hari Jumat. Dan sekarang ini yang kita peringati adalah kebangkitan Yesus ya. Banyak orang dunia yang tidak mempercayai kebangkitan ini. Kalau kita lihat di kalender ya, lebih kalender yang dibuat oleh dunia ya, yang
apa yang di footnote biasanya di bawah itu ya, itu yang ada itu cuma kematian Isa Al-Masih ya. Jadi kebangkitan nggak diakui ya oleh dunia ini, tetapi justru kebangkitan itu yang kita akui. Coba banyak ya, tapi kalau yang membuat kalender itu orang kita pasti diakui ya, kebangkitan. Ada kematian, ada kebangkitan. Kalau mereka yang orang dunia nggak mengakui, makanya dikamuflasikan lah menjadi suatu alasan masalah. Yesus itu nggak mati, ya nanti nggak bawa ibu ya. Acara Yesus itu nggak mati, ya. Satu pertanyaan mungkin ya dari orang dunia ini, apa namanya? Yesus itu kok mati ya? Kok bisa mati ya? Ya mereka kan nggak tahu ya, dia nggak tahu. Apalagi ada yang ngomong, Allah kok dua anak, bidani sopo lah. Ini susah. Yang melahirkan itu adalah ibu yang kita hormati adalah Ibu Maria. Ya, memang kita percaya kalau Allah itu Esa, ya, Allah itu Maha Kuasa. Tetapi untuk realitas di dalam Tuhan Yesus ini, ya Allah menjadi manusia, karena Allah merendahkan diri untuk menjadi manusia, ya. Makanya yang mati, tetapi bangkit kembali di hari yang ketiga, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang kita sembah, ya. Kita nggak goblok-goblok amat lah. Ngapain nyembah orang yang mati gak hidup lagi, ya. Sebagai kekasih di dalam Tuhan, ini yang perlu kita pelajari. Jadi Mr. Plan Allah, ya, di dalam Tuhan Yesus itu ada kelahiran, ya, terus kematian, kebangkitan. Nah, nanti ini adalah apa, saudara ya? Kenaikan tanggal 9 Mei nanti ya kita peringati ya. Ini kembali lagi ke situ. Sekarang ada kenaikan, logikanya ini. Sekarang ada kenaikan. Nah, ada kenaikan kan berarti ada kebangkitan dong. Masa mati terus langsung naik, gak bangkit lah ya. Ya ada kebangkitan baru kenaikan ya, saudara kasih. Ini kadang-kadang dipresetkan oleh orang dunia ya. Jadi seakan-akan Tuhan Yesus itu mati. Yesus itu mati. Yesus mati karena sebagai manusia merendahkan diri untuk menolong umat manusia. Tapi setelah 3 hari dia menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan Allah yang kita sembah dan kita muliakan. Ya saudara yang dekat ya. Jadi yang pertama tadi apa? Mr. Plan Allah adalah kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan. Yang terakhir adalah kedatangan kembali. Ya itu kita nggak ada yang tahu. Semua nggak ada yang tahu. Ya tidak ada seorang pun tahu. Ya nggak tahu nanti mungkin habis kita pulang ke kebagian ini ya itu nggak ada yang tahu ya saudara-saudara ya. Kayak kemarin itu ya, ini pada waktu gempa kemarin itu ya di Tuban itu menurut saya itu yang saya rasakan besar itu 6,8 liter. Kantor saya kan di lantai 8 ya, jadi terasa sekali. Wih, nyerah lagi. Wah, apa namanya? Pikiran ini sudah apa namanya? Sudah enggak ya. Wah, jangan-jangan kiamat lah ini. Terus. Ngeri, saya waktu itu berada di lantai 8. Langsung keluar dari ruangan, turun enggak berarti lewat lift, goncang sini. Jadi lewat tangga darurat itu ya. Rasanya ya saudara yang kekasih ya. Nah kita bersyukur ya. Ternyata gempanya titik pusatnya ada di Tuban ya. Tapi oleh karena kuasa Tuhan kita, yang Tuhan masih mencintai kita, sampai sekarang kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas ya, untuk lebih-lebih untuk merayakan hari kebangkitan kita ya, saudara kebangkitan Tuhan ya. Bapak Ibu saudara yang kekasih, jadi patut kita pelajari ya
bahwasanya Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Allah. Ya, jadi kita pelajari juga ya, banyak nabi-nabi besar ya yang ditandai oleh nubuat-nubuat. Ya, banyak pengajar-pengajar yang hebat-hebat ya, penyebar berita yang hebat-hebat ya, banyak rasul-rasul yang hebat-hebat. Tapi apa? Setelah mati sudah selesai ya. Rasul-rasul, penyebar-penyebar Injil ya, pemberita Injil yang hebat, mati selesai ya. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus mati bangkit kembali dan layak kita puji dan kita sembah. Kemuliaan bagi Tuhan. Saudara ibu yang kasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita ini kalau kena masalah ya, kalau kena penyakit atau apa ya, itu sudah banyak yang menyerah ya, menyerah. Tapi Yesus bangkit itu memotivasi kita supaya kita itu lebih percaya dan yakin ya. Jadi kita mau pelajari terlebih lanjut, yaitu tentang makna kebangkitan Kristus ya, makna kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah makna kebangkitan Kristus adalah memotivasi kita untuk membangkitkan iman kita ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, kita harus kuat, iman kita yang harus kuat. Saudara yang kekasih ya. Tetapi iman itu biasanya kalah sama prasangka. Musuh dari iman itu adalah prasangka ya. Hati-hati dengan prasangka, kadang-kadang bisa mengalahkan percaya kita pada Tuhan, iman kita pada Tuhan ya. Terlebih orang dunia yang tidak percaya pada Tuhan itu kadang-kadang kita sendiri pun yang mungkin bisa melayani, kadang-kadang sama prasangka itu kalah ya saudara ya. Biasanya satu contoh ya, ibu-ibu ya, misalnya lupa naruh kunci atau lupa naruh dompet, terus prasangkanya tidak ada. Mana ini? Di mana tadi ya? Dompet saya, di mana ini? Kunci saya, kunci motor, di mana ini? Wabil jawab, padahal dia sendiri lupa, ya, dia sendiri lupa. Bapak-bapak juga demikian, ya, ibu-ibu, namanya pasar ibu-ibu sekarang kan agak lama kadang-kadang, kan dia emang pasar kelep itu perang sudah prasangkanya, imannya kalah sama prasangka, saudaraku ya. Kadang-kadang justru di dalam kebangkitan daripada Tuhan Yesus ini, iman kita harus kuat ya ibu-ibu ya, harus kuat. Kadang-kadang kita juga bapak-bapak ya yang mungkin pulangnya agak sore ya, karena sekarang ini kan banyak macet ya, karena apa itu duman apa itu agak macet kan ya itu suwe deh Pak, yang bergawe, tapi lagi ya itu prasangka itu sudah jelek-jelek. Ibu-ibu kan kadang iman kita tuh sama kalah sama prasangka, saudara ya. Itu iblis ya, iblis itu biasanya kerjanya atau berusaha untuk mengalahkan iman kita itu dengan prasangka yang prasangka yang jelek, saudara ya. Prasangka yang jelek ya, yang negatif ya. Satu contoh di dalam ini Petrus ya, Petrus waktu di dalam ini ada ya ayatnya di dalam Matius ya, di Matius 14 26 sampai 31. Waktu dia naik perahu sama teman-temannya ya, waktu itu Tuhan nggak ada ya, Tuhan Yesus belum datang nggak ya. Perasaan udah jelek ya, hantu ya itu kadang-kadang iman kita juga kalah sama yang namanya prasangka itu ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal ini ada dicontohkan di dalam, kita membaca ya,
Contohkan juga di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-14 sampai 16. Jadi yang pertama ini masih yang pertama, makna kebangkitan Yesus adalah membangkitkan iman. Coba kita baca di dalam Yohanes. Sering kita baca ini ya, yang berkaitan dengan kita ya, saudara yang kekasih. Dikatakan di sini ya, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, pada waktu ini Maria ya mencari jenazah ya, mayat Tuhan ya, Tuhan Yesus ya. Berkata demikian dan ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bayangkan saudara yang kekasih ya, Maria berkecimpung dengan Tuhan Yesus beberapa tahun, itu masih tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Demikian pula kita ya, kadang-kadang kita itu masih sering ke gereja ya, sering baca Alkitab, tetapi masih kalah iman kita tuh sama prasangka. Oh, ini jangan-jangan begini. Dan kita sudah sering mendengarkan firman, sudah sering ke gereja, ya, kena sakit, waduh, jangan-jangan kalah sini sakit ya. Kadang-kadang diagnosa sendiri, sakit apa gitu ya, misalnya sesek gitu, wah ini jangan jantung, jangan-jangan. Itu dokter lagi mendiagnosa sendiri, saudara ya. Wong dokter aja nggak berani, kadang-kadang ya masih cek ya, cek darah, cek apa, ECG gitu. Wah, prasangka itu ya saudara ya. Emang kita sama prasangka. Kira tes apa namanya kalau anak kuliah itu semesteran sudah belajar tapi masih grogi. Waduh, nah jangan ini dapat nilai. Itu saudara yang kasih ya. Yang dilakukan oleh Maria. Padahal Maria itu berapa tahun berkecimpung dengan Tuhan Yesus. Ya, di sini masih bahwa itu adalah Yesus ya, bahwa tapi tidak tahu bahwa itu adalah Yesus ya. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman Udawai. Nah, Tuhan Yesus dikira penunggu taman. Ya, saking apanya? Saking kalah imannya sama prasangka ya, kayak kita contohkan tadi ya. Kalah sama prasangka, praduga ya. Ada di sini diketahui ya. Yang terakhir, ini baru diketahui ya, yang coba yang ke 16. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria. Maria, Maria berpaling pada dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, baru mengerti ya, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi bilang kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi imannya kuat ya sejak Tuhan bangkit itu ya, semenjak Tuhan bangkit. Jadi yang pertama saudara yang kekasih, makna daripada kebangkitan adalah menguatkan iman kita ya. Kita harus kuat iman kita ya saudara yang kekasih ya. Kita tahu musuh daripada iman itu adalah prasangka. Jadi prasangka itu harus kita kalahkan saudara ya. Sebelum kebangkitan Tuhan Yesus ya, itu dikatakan di Alkitab ya, bahwasanya Petrus ya menyangkal ya, terus Yohanes ya, waktu belum kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah seorang pemarah ya, pemarah itu ngamuan ya, pengamuk ngamuk darah tinggi ya. Tetapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus malah jadi pakai Tuhan ya. Jadi imannya semakin kuat ya saudaraku ya. Saudara yang kekasih, pada saat ini mungkin saudara-saudara dihadapkan dengan permasalahan ya. Tidak tahu itu masalah penyakit, mungkin masalah rumah tangga mungkin ya, masalah
ekonomi mungkin, ya. Saudara yang dikasih, setelah kebangkitan Tuhan Yesus sebenarnya kita itu harus kuat, ya, harus kuat. Bagaimana saudara? Ketika kita dihina pada saat-saat ini, ketika kita itu direndahkan sama orang, ketika kita itu ditekan-tekan sama orang, apa yang kita lakukan? Apakah kita membalas? Apakah kita apakah kita ya iman kita itu harus kuat, ya harus kuat. Saudara kekasih, di dalam tekanan, ya di dalam pergumulan atau tantangan di dalam kehidupan kita, disitulah iman kita itu diuji, ya. Disitulah kekuatan iman kita itu diseleksi, saudara ya. Untuk itu kita harus bagaimana? Ya, kalau firman Tuhan katakan itu adalah kita tidak boleh takut, ya, karena Tuhan adalah segala jawaban, karena Tuhan adalah sangat dahsyat, karena Tuhan adalah penyakit maha penyembuh, saudara ya. Ini ada cerita sering kita dengar mungkin, ya. Tahu Kentucky, ya, saudara ya, tahu ya, KFC, ya. KFC yang asli, ya, bukan KFC yang di pinggir-pinggir jalan, bukan, ya. KFC yang asli itu gerainya kan banyak, ya. Kalau kita tahu cerita awalnya, saudara ya, namanya yang penemunya itu Kolonel Sanders, ya, yang ada gambarnya biasanya di Kentucky itu, ya, yang jenggotan ini. Kentucky dulunya awalnya ditolak, ya. Menawarkan produknya ini ditolak, menawarkan ke sini ditolak, di sini ditolak. Apa yang dilakukan? Apakah dia buyar aja? Apakah tutup aja? Ya, enggak, saudara ya. Dia melakukan itu dengan tekun terus, ya. Akhirnya banyak sekarang gerainya, ya. Apa yang nggak kenal KFC, ya, Kentucky. Demikian juga terhadap diri kita. Apa yang kita lakukan saat-saat kita ditekan, saat-saat kita itu dihina, saat-saat kita itu difitnah, diolok-olok. Bagaimana, saudara? Apakah membalas? Apakah kita pasrahkan pada Tuhan, ya? Kita berdoa dan tetap kita berbuat baik, saudara ya. Seperti yang dilakukan oleh Kolonel Sanders itu, saudara ya. Karena kita percaya, ya, oleh iman kita yang tumbuh, ya. Jadi firman Tuhan tadi mengatakan yang pertama membangkitkan iman. Oleh karena iman, ya, kita tetap harus sabar, saudara ya. Jangan kita lawan, jangan kita balas, saudara yang kasih, ya. Jangan kita tidak ada ini, ya. Tetap kita berdoa, tetap kita lakukan, ya. Kita tetap sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Karena saudara, firman Tuhan mengatakan iman kita tidak boleh setipis daripada kertas ini, gampang dirobek, saudara ya, gampang dirobek. Tetapi biarlah iman kita itu kuat seperti paku, ya. Tahu paku, ya. Paku kalau ditancapkan, ditekan, malah nancap, ya, tambah susah untuk ditarik ini. Jadi iman kita harus sekuat paku. Paku itu kita tanamkan di dalam kasih Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, mungkin sakit penyakit kita, pasti ada jalan keluar, pasti Tuhan sembuhkan. Mungkin rumah tangga kita yang saat ini ada perpecahan atau apa, ya, dalam nama Tuhan Yesus kita kuat, saudara ya. Kita berdoa terus, Tuhan pasti selesaikan, ya. Demikian pula mungkin ada yang belum punya kerjaan atau belum punya cowok atau cewek, ya, itu kita pasrahkan kepada Tuhan, ya. Tidak usah khawatir, ya. Tidak usah harus dikalahkan kekhawatiran itu, ya. Kita kalahkan semua itu. Karena apa? Tuhan telah bangkit, berarti Tuhan telah membangkitkan iman kita untuk semakin
hari semakin kuat, tertancap di dalam kasih Tuhan seperti paku tadi. Jadi iman kita semakin hari harus semakin kuat seperti paku yang tertancap, ya. Jadi susah untuk, ya, semakin ditekan semakin kuat, semakin dihina semakin kuat, semakin difitnah semakin kuat, ya. Nanti Tuhan akan membukakan jalan semuanya, ya. Itu yang pertama tadi, ya. Jadi makna daripada kebangkitan Tuhan yang pertama adalah membangkitkan iman. Nah, ya. Yang kedua, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, makna kebangkitan yang kedua adalah membangkitkan kasih dan kesabaran. Saudaraku, ya. Itu ada di dalam referensinya, ada di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Dan ketertiban itu adalah kesabaran, saudaraku, ya. Ada juga di dalam Amsal 16, ya. Dikatakan di ayat 16, orang sabar itu seperti pahlawan, ya, saudaraku yang kekasih, ya. Dan yang ada di Matius 6 ayat 14 sampai 15 yang adalah melepas pengampunan, ya. Saudara yang kekasih, melepas pengampunan itu adalah susah sekali, ya. Ya. Sekarang kalau kita sudah dihina, sudah diilokkan, ya, diolok-olok, ya, itu akan timbul suatu hal yang mungkin ingin membalas. Aku di manusia, kok di manusia ya, aku ya punya ini, dihina ya, dia etek ya, bahasa Surabaya ini, etek. Nah, tidak boleh, saudara, ya, menurut firman Tuhan tidak boleh ini, ya. Tidak boleh. Jadi kita harus, ini yang dikatakan adalah membangkitkan kasih dan kesabaran, ya. Ya sabar, mungkin di lono, mungkin mari ya, biasanya gini, saudaraku, ya, gegeran di ujung nih, atau gegeran di anak nih, atau gegeran di mertuanya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Biasanya, tidak semua, ya. Biasanya justru musuh yang paling susah itu adalah musuh di dekat, ini loh, di dekat keluarga ini, bawa anak, bawa mertua, bawa bojone dewe, kadang-kadang itu, ya, harus ada kesabaran, saudara, ya. Harus ada suatu iman, ya. Kita harus, makanya di suatu rumah tangga itu harus ada yang namanya misbah keluarga, ya. Harus ada misbah doa, ya, saudaraku, ya. Ya, kita harus bisa untuk menahan diri, ya. Memang kadang-kadang istri juga pernah menyinggung, ya, suami juga begitu, menyinggung ini, ya. Ya, tapi masa terus-terusan, salah satu ya harus ngalah, ya. Bukan ngalah, ya, wah, buyar, ya. Bahaya sekali buyar, ya. Padahal kita sudah disatukan di dalam pernikahan satu daging, gitu, ya. Ya, Tuhan pasti marah kalau kita itu bisa, ya, bisa, saudara. Kasihan nanti kalau misalnya ada suatu perpisahan itu nanti, Tuhan kan itu sudah gak berkenan, gitu loh, ya. Jadi kita harus kasih dan sabar, ya. Wah, itu disik kira aku, itu disik sombong itu, wah, gak tolong, benar. Nah, itu saudara yang dikasih, ya. Itu yang gak boleh, saudara, ya. Wah, aku tahu gini, aku tahu di luar, gak bisa. Oh, sekarang gereja aku, anak gereja itu, iki. Saudara yang kasih gereja ini gak salah, ya. Oh, ini salah. Jadi hilangkan semua kemahitan itu, ya. Hilangkan semua ya, yang kita pengen balas meskipun memang kadang-kadang secara dunia aku lo gak salah, aku lo gak salah, makanya sudah kena itu. Wah, saya sama itu saya susah sopo ini, tapi kok kadang-kadang harus dilupa. Soalnya saya sudah janjian, pokoknya menik kemari, musik jalan sopo menik kemari. Ya, kadang-kadang saudara yang kasih di dalam Tuhan, memang di dalam
Tuhan itu harus ada suatu kasih, ya, harus ada suatu kesabaran, ya. Yo, salah siji di sini kudu menang ya. Masuk bentem sama teman-teman tuh, di kantor swasta itu tambah persaingannya ya, tambah bahaya saudara kalau kita nggak kuat iman ya. Kalau si main-main dicari ya, saya nggak percaya ya. Ada saudara ya, tapi ya puji Tuhan ya. Ya kan saya sih mengandalkan Tuhan saja. Banyak saudara ya, banyak terus sikut kiri, sikut kanan ya, menjelekkan gini. Tapi saya nggak takut. Celana punya Tuhan Yesus, hal gitu aja. Pasti Tuhan membela saya, ya. Pasti membela saya. Amin saudara ya. Kita punya Tuhan Yesus, tenang aja ya. Tidak usah khawatir, ya. Terus sampai ada yang serakah juga ada saudara ya. Ya, kantor swasta itu, serakah ya. Korupsi. Apa kita pengen melok? Misal dunia ya, korupsi itu kapan ada dijak? Ya. Apa kita ikut ya saudara? Ya enggak saudara ya, kita harus kuat, harus tadi ya, harus memberikan kasih dan harus sabar ya. Jadi kita harus mau mengampuni ya. Seperti Yohanes, itu pemarah Yohanes ya, pemarah ya, kalau sudah sama orang gitu ya, belum dipakai oleh Tuhan Yesus, mabuk ya, suka sumpah seramai orang, tahu ya maksudnya. Kok tak dengar no, tak doa tadi semut kok tak dengar, nah itu sumpah serapah, itu tidak boleh saudara ya, tidak boleh saudara ya, itu ya tak dengar no untuk mubazir, ya saudara ya, itu tidak boleh, sumpah serapah namanya itu ya, itu Yohanes itu dulu, tapi setelah dia Yesus bangkit ya, dia menjadi penyambar ya, menjadi mau melepas pengampunan, susah loh melepas pengampunan itu. Kan aku sendiri bener kok. Jangan saudara ya. Itu tidak sesuai dengan pelajaran iman ya, saudara yang kekasih ya. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mencontohkan kepada kita ya, bahwa Tuhan itu mengasihi kita disalib ya, sampai rela berkorban disalib. Itu bukan karena kebaikan kita ya, justru Tuhan itu disalib berkorban itu pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih sombong, pada waktu kita masih jahat, pada waktu kita itu masih sering meremehkan orang ya. Coba dibaca di dalam Roma ya 5 ya, Roma 5 ayat yang ke-8. Ini bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa saudara ya. Cuma apik be wong iku, karena wong iku apik be apik iku. Wong iku apik be aku sering kayak jajan terus aku tak apik. Wong iku apik sering kayak ampo wis tak apik ya. Jangan saudara ya. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita, Tuhan itu mencintai kita bukan karena kita itu baik ya, bukan sejak saat Tuhan itu kita itu menyembah di saat kita enggak. Tuhan mencintai kita pada waktu kita masih berdosa saudara yang berkasih ya. Untuk itu kita mau ya, untuk arti daripada yang kedua itu kita mau untuk membagikan kasih kita dan kesabaran kita, dan mau melepas pengampunan. Mau saudara ya? Nah, itu bentar. Angel lagi. Mau ya dalam Tuhan Yesus ya. Mau melepas pengampunan. Harus kamu enggak apa-apa. Kamu gini loh, ini ngomong dunianya. Ngomong gini loh. Mati ya loh. Ngomong dunianya ya loh. Mati. Salah coba mati. Ya. Terus banyak lah. Kalau ngomong dia kok lah misalnya kita dipanggil Tuhan, wah, kira ini sih, enak, ya, cuma, ya, itu saudara ya. Jadi jangan menunggu orang baik dulu kepada kita, enggak, kita harus kasih orang. Tahu modelnya apa? Kasih ya, kasih saudara ya. Mau melepas pengampunan, mungkin pernah salah sama kita, ya, angin ini harus belajar ya, saudara ya. Jadi yang kedua tadi adalah membangkitkan kasih dan kesabaran. Yang ketiga terakhir saudara ya. Yang terakhir ini adalah dikatakan di sini adalah
menjadikan kita kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan untuk menjadikan kita untuk dapat menjalankan perintah Tuhan, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Apa itu? Ya, saksi Tuhan. Ya, apa itu? Menyebarkan Injil. Ya, saudara-saudara, ya, menyebarkan ini menjadi saksi. Ya, berkhotbah, ya, mendidik, menyebarkan kebaikan daripada Tuhan Yesus. Semua ini tugasnya semua. Bukan tugasnya PDP, PDM enggak, ya, PDP, PDT enggak, ya. Semua tugas kita semua untuk menyebarkan kerajaan Tuhan. Bukan, ya. Tapi ada itu, saudara, ya. Namanya saksi Tuhan. Ya jangan ngomong-ngomong tok, ya jangan jangan ngomong tok. Ya, perbuatan kita ini juga harus menjadi saksi, ya. Kalau saya ini puisi, kualitas kontrol. Puisi kalau di pabrik-pabrik, ya, kualitas kontrol. Puisi saya itu istri dan anak-anak saya. Kalau saya sedang menyetir atau sedang ngomong bersama orang, mungkin dia boleh apa-apa, Pak sombong Pak itu mau Pak. Apa sombong Pak, nggak boleh Pak. Oke, ya saya terima Pak. Kok jahat mau Pak? Ya, oke, saya terima. Harus ada puisinya, saudara, ya, puisi. Loh Pak, kalau boleh Pak, nggak boleh Pak, boleh. Ya nggak boleh, kalau tidak sering-sering. Ya, saudaraku, ya. Jadi di dalam keluarga itu harus ada puisi. Kita juga saling mengingatkan, ya. Ya jadi saksi Tuhan juga begitu, ya. Oh jome, aman-aman tetap jahat, tetap apa namanya, tetap apa? Ya kita harus tunjukkan di dalam kehidupan kita juga. Kita ilustrasi berarti. Ada seorang pendeta itu kredit motor baru ya, untuk menyupport pelayanannya, ya, kredit motor. Terus berboncengan sama istrinya melayani di suatu tempat, ya. Habis itu mau kecelakaan, namanya manusia ya, pendeta ya pernah kecelakaan, ya pernah ya. Memang ikut Tuhan itu bukan terus enak-enak kok, gak ada masalah, enggak ya. Saya ini juga sering ya. Terus habis itu yang dilihat oleh pendeta, setelah terjadi yang dilihat oleh pendetanya itu adalah motornya, bojone di jalan ngamuk bojone, ya, yang istri ngamuk, Pak, ya coba motornya dulu yang dilihat, ini bojone mau jalan sudah kan, Mama sudah sudah ditebus oleh darah Yesus secara lunas. Nah ini motor saya masih kredit. Nah, ini jenenge omong-omong tok ya, jenenge omong-omong tok ya, tidak sesuai dengan yang diomongkan ini. Banyak saudara ngerti firman Tuhan, banyak yang ngerti firman Tuhan banyak, tapi tidak dilakukan di dalam, tidak diimplementasikan di dalam kehidupannya. Ini yang susah ya saudara ya. Tapi di sini dituntut kita sebagai membangkitkan untuk melayani Tuhan, saudara ya. Membangkitkan untuk melayani Tuhan, menjadi saksi, ya otomatis di dalam kehidupan kita juga harus menjadi saksi ya. Kalau kita ngomong tok nang gereja ya, oh bisa firman, pinter memang ya. Iya, dengan belajar banyak bisa firman ya. Bahkan beli buku teologi baca ada ya banyak itu ya. Dari Google ya, Pak Google belajar ya. Tetapi implementasinya di dalam kehidupannya nggak ada. Orang melihat ya, wah, kamu nggak mimbar lah, gitu saudara. Ya, itu. Tapi saya di sini berharap ya, kita tidak boleh pandang pendeta menyampaikan apa ya, nggak boleh ya. Meskipun pendetanya masih mempunyai satu kekurangan ya, bukan saya membela diri saya, itu masa jahat kok ini, enggak ya. Jadi kita nggak usah pandang orang yang dulu ya, kita doakan aja supaya yang pembawa firman Tuhan itu bisa mengimplementasikan di dalam kehidupannya dan boleh menjadikan contoh baik ngomong soal memberitakan firman Tuhan maupun perilakunya.
Ya, kalau yang dikasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan ya, ketika belum ada kebangkitan, ya, yang namanya apa saudaraku ya, yang namanya Petrus itu adalah mengetuk, ya, tidak berani dia ya, menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi apa? Setelah kebangkitan dia berani. Jadi kita harus berani, ya, harus berani. Loh aku jangan jangan saya tadi ngomong terus nanti ngomong gini kapan ngomong Pak aku anu ya bukan aku jahat ya apa ya gak apa-apa belajar ya gak apa-apa, bukan saya menyurutkan ya, bukan saya menyurutkan supaya kita enggak berani, harus berani ya jahatnya dihilangi. Aku anu ya apa aku apa itu jenisnya anak-anak duit aku anak-anak duit ya hilang anak belajar ya. Aku kawan kau bakalan ya, kadang-kadang gitu sih. Bukan ya, bukan maksudnya itu belajar. Namanya belajar itu belajar kabeh, ya. Belajar firman, belajar kelakuan yang bisa, ya saudara ya itu nanti di apa namanya? Bukan saya menyuruhkan, tetap harus ya semua ini. Firman Tuhan di sini harus ya. Salah satu contoh ya, firman orang yang dipakai Tuhan itu bukan orang yang baik-baik saja ya, bukan ya. Ada yang preman ada ya, ada kesaksian daripada di YouTube ada namanya Henry Kelapong, pendeta Henry Kelapong, ya, asal Manado, ya, itu bosnya preman, bosnya korak, ya, preman malah ya, maling, bakalan ya. Tetapi apa dia? Ditangkap Tuhan Yesus sehingga menjadi pengkhotbah yang hebat, saudara ya. Jadi bukan orang-orang yang baik toh, ya. Masih aku dewe itu yo ampun doa ya. Ya Pak ya. Enggak tahu ya soalnya. Oh, pemarah saya dulu kan. Ya dulu ya dulu. Tapi sekarang enggak ya. Sekarang enggak. Tapi kita harus belajar. Kalau enggak belajar bagaimana saudara ya? Ya belajar. Jadi itu dua-duanya. Ya, saudara yang kekasih ya. Jadi arti makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama tadi adalah membangkitkan iman kita, yang kedua adalah membangkitkan kita supaya kita tetap kuat sabar ya, mau melepas pengampunan ya, seperti gitu ya, ampuni orang itu penting seperti Tuhan Yesus ya. Yang ketiga adalah melayani Tuhan ya, menyaksikan kasih daripada Tuhan sehingga nama Tuhan boleh bertambah dipermuliakan ya. Demikian firman Tuhan ya. Mohon tim musik. Sungguh besar pengorbanan
Mohon Ibu Yayu pimpin kita dalam doa. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah diberkati oleh firman Tuhan. Diberi kesempatan pada malam hari ini kembali ada saudara-saudara yang ingin berbuat baik, dipersilakan namanya yang bertugas untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini. Kita akan baca firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Parlan pimpin kita dalam doa. Yesus.
di waktu susah, di waktu senang. Puji nama Tuhan. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kasih, tantangan, persembahan perbaikan gereja, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Haleluya, puji nama Tuhan. Pengumuman pada malam hari ini yang pertama, seluruh sidang jemaat Tuhan GBI Galilea yang pada malam hari ini ada di tempat ini, berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Heru Wicaksono yang pada malam hari ini sudah memberikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pada malam hari kepada kita semua. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, putri-putrinya, cucu menantu. Tuhan memberkati kesehatan, pergumulan, kerinduan, apa yang diusahakan. Terlebih Tuhan memberkati pelayanan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan ya, Tuhan yang kita sembah pada malam hari ini yang sudah bangkit menebus dosa-dosa kita karena kita sehat. Bapak Ibu Saudara ya, kita di tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Paskah ya. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita semua. Puji nama Tuhan. Kemudian pengumuman jadwal ibadah seperti biasa, Minggu sekolah Minggu 7:30 ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Minggu depan 7 April ibadah disertai perjamuan kudus pukul 6 sore. Mari saudara-saudara yang pada malam hari ini ada di tempat ini yang hadir, kita bersama-sama kembali bertemu tanggal 7 minggu besok ya, untuk duduk sehidangan bersama-sama dengan kita di tempat ini dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Terima kasih persembahan Paskah yang sudah dipersembahkan dari kita untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer, Tuhan memberkati. Percaya dan yakin Tuhan memberkati pelayanan. Tim musik Tuhan berkati, haleluya. LCD Sound System Tuhan berkati beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang sampai pada malam hari ini, detik ini masih tetap setia, baik yang di atas Tuhan, yang di bawah. Percaya dan yakin, jeri lelah, payah kita tidak akan sia-sia. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita sama-sama. Kita bangkit berdiri, kita pujikan liku-liku Tuhan. Haleluya. Oh
datang ke depan-Mu ya Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah pimpin ibadat kami, ibadat Paskah pada saat ini, dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih atas pimpinan Bapa. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman-Mu malam jam ini mengingatkan bagi kami umat kekasih-Mu di tempat ini, agar supaya kami tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami tetap sabar, kami tetap kuat iman untuk mengiring Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain, menjadi contoh dan menjadi surat yang terbuka, sehingga banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Memberkati hamba pendeta Aaron saat ini. Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Memberkati di dalam pelayanannya, memberkati di dalam pekerjaannya, memberkati dalam keluarganya, istri, putri-putri, menantu dan cucunya. Terima kasih di mana pendeta Aaron berada, Tuhan selalu turut campur tangan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa. Pekerjaan Tuhan GP Galilea dan kegiatannya, kiranya Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak hadir. Pada saat yang sakit, Bapak Tarman Tuhan, akan mertua dari Mbak Susi yang menderita sakit. Kami mohon belas kasihan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa menyembuhkan kekasih-kasih kami dalam nama Yesus, sehingga di hari-hari mendatang berdatang menyembah Tuhan bersukacita untuk memuji besarkan nama Bapa. Terima kasih Tuhan Allah yang Maha Baik, kuatkan kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang studi, yang kos, yang magang, yang skripsi, yang ujian. Kiranya tambah semangat belajar. Jauhkan dari pergaulan yang jahat. Jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil. Berkati orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di luar kota, yang di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi keamanan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati Bapak di mana mereka bertugas. Baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Kepolisian, Satpol PP, Angkatan Udara, Tim SAR dan SOS Tuhan. Terima kasih. Dan membasmi bandit-bandit, membasmi kejahatan-kejahatan. Tuhan, beri kekuatan mereka, lindungi mereka, bertugas dengan rasa takut dan tanggung jawab. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat yang Tuhan pakai untuk menjadi sehat, menyembuhkan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang di rumah sakit yang sedang sakit, perlu pertolongan daripada Tuhan. Memberkati para dokter medis, lingkupi dengan kuat kuasa darah Tuhan, beri sehat semuanya. Terima kasih. Perkenankan kami berdoa, persembahan anak-anak di tempat ini, memberkati Tuhan. Tambahan apapun juga Tuhan memberkati. Bagi yang belum mengerti persembahan, beri pengertian supaya diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan yang ada, publik bangsa negara Indonesia yang tercinta, biar tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya, sehingga hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan leluasa. Banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Memberkati Presiden kami, Wakil Presiden kami. Terima kasih memberkati para menteri dari pusat sampai daerah.
anggota DPR dari pusat sampai daerah, tingkat 1, tingkat 2 kota Surabaya. Selamatkan mereka. Makasih bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan dijauhkan dari segala perkara-perkara yang Tuhan tidak kehendakinya. Terima kasih Bapa, berkati kota Surabaya kami, berkati anak-anak Tuhan di mana mereka berada Tuhan, naungi, lindungi, jaga. Terima kasih Bapa yang baik, kuatkan kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami perlu pertolongan daripada Tuhan, kami perlu kekuatan daripada Tuhan. Kuatkan iman kami Bapa, tidak terpengaruh pada siapapun juga. Tuhan Maha baik, Tuhan Maha kuasa, pencipta langit, bumi, lautan serta seisinya. Ajarkan kami takut Tuhan, ajarkan kami menurut firman Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk memperingati Paskah bagian daripada Tuhan, beri kami semangat umat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Bapa. Memberkati kami yang hadir saat ini. Tuhan mengetahui kedatangan kami masing-masing. Sampai dasar hati kami Tuhan tahu. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan, yang ada beban berat Tuhan sudah selesaikan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kemudian tinggalkan ruang yang suci ini, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kami menanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati sekolah kuliahmu, diberkati buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatanmu. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kamu